Sobat Madis, kali ini kita akan membahas soal-soal polinomial atau yang dikenal dengan suku banyak. Nah, ini materi dipelajari di kelas 12 kurikulum Merdeka. Kita akan menentukan derajat suku banyaknya, hasil bagi, dan sisanya. Buat sobat yang mau belajar polinomial, boleh pahami dan ikuti videonya ya. Yuk kita mulai dari soal nomor 1. Di soal nomor 1 diketahui x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x ditambah 3 dibagi dengan x min 1. Nah, di sini ada dua metode ya sobat, ada metode Horner dan ada bersusun ke bawah. Kita mulai dari metode Hornernya saja. Nah, di sini untuk menggunakan metode Horner, sobat cukup menulis koefisiennya saja yang dimulai dari koefisien berpangkat tertinggi. Oke, di nomor 1 itu pangkat tertingginya adalah pangkat 3, maka koefisiennya itu adalah 1. Maka tulis di sini 1. Selanjutnya x kuadrat itu koefisiennya 4. Di sini 4. Di sini x pangkat 1 koefisiennya 1, x pangkat 0 koefisiennya 3. Dibagi dengan x min 1, maka kita peroleh x-nya itu sama dengan 1. Maka sobat tulis di sini ada angka 1. Selanjutnya untuk langkah pengerjaannya, satu yang di pangkat 3 ini atau satu yang koefisien pangkat 3 kita turunkan ke bawah, maka di sini 1. Lanjut, satunya ini kita kalikan dengan si pembagi. Jadi setiap diturunkan kalikan dengan si pembagi, begitu seterusnya. Maka 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Kita buat hasilnya itu di bawah derajatnya. Hasil turunan x pangkat 3 kita tulis ke x pangkat 2-nya. Paham ya sobat? Nah, 4 ditambah 1 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. 1 kali 5 hasilnya 6. 1 tambah 5 ya. 6 dikali 1 hasilnya 6. 3 tambah 6 hasilnya 9. Maka yang 9 ini sobat dikenallah ini dengan sisa. Untuk hasilnya itu dari 1 sampai 6. Nah, untuk menulis ke dalam bentuk fungsinya, yang tadinya x pangkat 3 dibagi dengan x, maka x-nya itu akan berderajat 2. 3 dikurang 1. Maka di sini hasil bagi itu adalah x berpangkat 2 ditambah 5x berpangkat 1 ditambah 6. Ini hasilnya. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke bersusun ke bawah. Ini caranya sama dengan pembagian biasa bilangan. Maka kita mulai. Kita perhatikan yang di depannya x berpangkat 3. Kita bagikan dengan x. X pangkat 3 dibagi dengan x hasilnya x pangkat 2. Nah, yang ini kita kalikan ke si pembagi. X kuadrat dikali x hasilnya x pangkat 3. X kuadrat dikali min 1 hasilnya min x kuadrat. Selanjutnya kita lakukan pengurangan. X pangkat 3 dikurang x pangkat 3 hasilnya 0. 4x kuadrat dikurang min x kuadrat. Berarti hasilnya jadi 5x kuadrat. Nah, ini kita turunkan satu-satu. Kita perhatikan lagi yang di depan. 5x kuadrat dibagi dengan x hasilnya 5x. 5x dikali x hasilnya 5x kuadrat. 5x kali min 1 hasilnya min 5x. Kita lakukan juga pengurangan. Habis ya, 5x kuadrat dikurang 5x kuadrat. Sekarang x dikurang dengan min 5x. Berarti itu berubah jadi plus ya. Hasilnya jadi 6x. Kita turunkan lagi plus 3. Selanjutnya 6x-nya ini kita bagi dengan x. Hasilnya 6. 6 dikali x hasilnya 6x. Ditambah 6 dikali min 1 hasilnya minus 6. Kita kurangkan. 6x dikurang 6x hasilnya 0. 3 dikurang min 6 hasilnya jadi 9. Maka 9 inilah yang kita kenal dengan sisa. Hasil pembagiannya yang ini hasilnya. Paham ya sobat? Untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2.
3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 1 dibagi dengan x min 3. Maka koefisien x pangkat 3 3. X kuadrat itu koefisiennya 4. X pangkat 1 koefisiennya minus 7. Di sini 1. Dibagi dengan x min 3, maka x-nya itu kita peroleh 3. Kita tulis di sini ya sobat. Selanjutnya kita turunkan koefisien x pangkat 3, maka di sini adalah 3. Yang selanjutnya kita kalikan terhadap si pembagi. Maka 3 kali 3 itu hasilnya 9. 9 ditambah 4 hasilnya 13. 13 dikali dengan 3 hasilnya 39. 39 dikurang 7 itu hasilnya 32. 32 dikali 3 hasilnya 96, kita tambahkan hasilnya 97. Maka ini kita kenal sebagai sisanya. Ini adalah sebagai hasil baginya. Maka hasilnya itu bisa ditulis dengan 3 yang berpangkat dengan x pangkat 2 ditambah 13x ditambah 32. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke bersusun ke bawah. Perhatikan yang di depannya 3x pangkat 3. Ketika dibagi dengan x, maka hasilnya itu adalah 3x berpangkat 2. Maka ini kita kalikan lagi. 3x kuadrat dikali x hasilnya 3x pangkat 3. 3x kuadrat dikali min 3 hasilnya min 9x berpangkat 2. Lalu kita kurangkan. Habis ya. 4 dikurang min 9 hasilnya itu adalah 13x kuadrat. Kita turunkan ke bawah ada min 7x. Kita perhatikan lagi 13x kuadratnya dibagi dengan x, maka hasilnya itu adalah 13x. Kita kalikan lagi 13x dikali x hasilnya 13x kuadrat. 13 dikali 3 hasilnya min 39 x ya. Jangan lupa x-nya. Kita kurangkan. Di sini habis min 7 dikurang min 39, berarti min kali min plus. Min 7 dikurang jadi tambah 39 hasilnya 32 x. Lalu selanjutnya di sini kita turunkan satunya, maka kita bagikan 32x dibagi dengan x hasilnya 32. Kita kalikan lagi 32x. 32 dikali min 3 hasilnya minus 96. Kita kurangkan, maka ini habis. 1 dikurang min 96 itu kan berubah jadi plus ya. Maka di sini 97. Maka diperolehlah ini adalah sisa, yang ini adalah hasilnya. Sama kan sobat? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. X pangkat 4 dikurang x kuadrat ditambah 7 dibagi dengan x tambah 1. Oke, koefisien x pangkat 4-nya di soal nomor 3 itu 1. X pangkat 3-nya tidak ada, maka koefisiennya 0. X kuadratnya min 1. X pangkat 1 tidak ada, kita tulis 0. X pangkat 0-nya itu koefisiennya 7. Dibagi dengan x plus 1, maka x-nya ini sama dengan minus 1. Oke, selanjutnya kita tulis di sini min 1. Kita turunkan 1 ke bawah, maka diperoleh di sini 1. 1 dikali min 1 hasilnya min 1. 0 ditambah min 1 hasilnya minus 1. Minus 1 dikali min 1 hasilnya 1. Min 1 ditambah dengan 1 hasilnya 0. 0 dikali min 1 hasilnya 0. Oke, di sini jadi 0. Oke, ini 0, lanjut di sini 7. Maka ini disebut dengan sisa. Yang ini dikenal dengan hasilnya. Tadi x berpangkat 4 dibagi dengan x berpangkat 1, maka sisanya di sini nanti x berpangkat 3. Diperoleh hasilnya itu adalah x berpangkat 3 min x berpangkat 2. Nah, 0 ini tidak ada, maka sampai sini saja hasilnya itu adalah x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Paham ya sobat? Kita lanjut ke bersusun ke bawah. Kita perhatikan x pangkat 4-nya. X pangkat 4 dibagi dengan x, berarti di sini hasilnya x berpangkat 3.
Kita kalikan X berpangkat 3 dikali X hasilnya X pangkat 4. X berpangkat 3 dikali dengan 1 hasilnya plus X pangkat 3. Oke, kita kurangkan. X pangkat 4 habis ya. Nah, di sini tidak ada X pangkat 3, kita anggap 0. Berarti 0 dikurang X pangkat 3 hasilnya min X pangkat 3. Oke, kita turunkan min X kuadratnya. Maka kita perhatikan min X pangkat 3 dibagi dengan X hasilnya min X kuadrat. Kita kalikan lagi, min X kuadrat dikali X hasilnya min X pangkat 3. Min X kuadrat dikali dengan 1 hasilnya min X kuadrat. Oke, kita kurangkan. Ini habis ya, ternyata hasilnya 0. Kita turunkan 7. Karena tidak ada X-nya, maka langsung saja ini adalah sisa. Ini adalah hasilnya. Paham ya sobat? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 3X min 15 dibagi dengan X tambah 3. Maka X pangkat 3-nya koefisiennya 1. Di sini koefisiennya 6. Ini koefisiennya 3. Yang ini min 15. Dibagi dengan X tambah 3, maka X-nya ini sama dengan minus 3. Kita buat di sini minus 3. Oke, selanjutnya kita turunkan koefisien berpangkat tertinggi yaitu angka 1. Kita kalikan 1 dikali min 3 hasilnya minus 3. 6 ditambah min 3 hasilnya 3. 3 dikali min 3 hasilnya min 9. 3 ditambah min 9 hasilnya minus 6. 6 dikali dengan 3 hasilnya 18. Min kali min hasilnya positif, berarti di sini 18. Selanjutnya min 15 ditambah 18 hasilnya itu adalah 3. Maka ini kita kenal dengan sisanya. Selanjutnya ini adalah hasilnya. Maka kita peroleh hasilnya itu adalah X pangkat 3 sekarang jadi berkoefisien 1, yang dimana pangkat 3-nya ini berubah jadi X pangkat 2. Sehingga diperoleh X kuadrat plus 3X min 6. Ini hasilnya. Paham ya? Kita lanjut ke bersusun ke bawah, yang dimana pembaginya ini adalah X plus 3. Kita perhatikan X pangkat 3-nya dulu. Kita bagi dengan X, maka hasilnya di sini adalah X kuadrat. X kuadrat kali X hasilnya X pangkat 3. Ditambah X kuadrat kali 3 hasilnya 3X kuadrat. Kita kurangkan. Berarti di sini habis ya sobat. 6x kuadrat dikurang 3x kuadrat hasilnya 3x kuadrat. Kita turunkan 1, maka kita bagikan yang di depan ini. 3x kuadrat dibagi dengan x hasilnya itu adalah 3x. 3x kali x hasilnya 3x kuadrat. 3x kali dengan 3 hasilnya 9x. Kita kurangkan, habis 3 dikurang 9 hasilnya minus 6. Karena ada variabelnya, kita tulis min 6x. Kita turunkan min 15-nya, maka kita bagikan min 6x dibagi dengan x hasilnya minus 6. Min 6 dikali x hasilnya min 6x. Min 6 dikali dengan 3 hasilnya itu min 18. Maka kita kurangkan, habis ya sobat. Min 15 dikurang dengan min 18, berarti min 15 ditambah 18 hasilnya 3. Maka ini adalah sisanya. Ini adalah hasil. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 5x tambah 9 dibagi dengan x tambah 1. Oke, koefisien x pangkat 3-nya 2. Koefisien x kuadratnya itu min 4, koefisien x pangkat 1-nya itu min 5, di sini 9. Dibagi dengan x tambah 1, maka di sini x-nya kita peroleh sama dengan minus 1. Kita tulis di sini minus 1, maka koefisien pangkat tertingginya kita turunkan langsung hasilnya 2. Kita kalikan 2 kali min 1 hasilnya min 2. Min 4 ditambah min 2 hasilnya min 6. Min 6 dikali min 1 hasilnya plus 6. Min 5 ditambah 6 hasilnya 1. 1 kali min 1 hasilnya minus 1. 9 ditambah min 1 hasilnya 8.
maka ini adalah sisa. Maka ini kita peroleh hasilnya, yaitu hasilnya 2x kuadrat min 6x plus 1. Paham ya sobat? Kita lanjut ke bersusun ke bawah. Kita perhatikan yang di depannya. 2x pangkat 3 dibagi dengan x hasilnya itu adalah 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 dikali x hasilnya 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikali dengan 1 hasilnya plus 2x kuadrat. Oke, kita kurangkan. Habis ya, min 4 dikurang 2 hasilnya min 6x kuadrat. Kita turunkan min 5x nya, kita bagikan. Min 6x kuadrat dibagi dengan x hasilnya itu adalah min 6x. Kita kalikan, min 6x kali x hasilnya min 6x kuadrat. Min 6x dikali dengan 1 hasilnya min 6x. Kita kurangkan, habis min 5 dikurang min 6 hasilnya itu adalah x. Kita turunkan 9-nya, maka x dibagi dengan x hasilnya 1 ya. 1 dikali x itu x, 1 kali 1 hasilnya 1. Maka kita kurangkan sobat, habis 9 dikurang 1 hasilnya 8. 8 ini yang disebut dengan sisa, yang ini disebut dengan hasil. Oke, paham ya sobat? Nah, tadi kita udah membahas hasil bagi dan sisanya. Sekarang kita menentukan suku banyaknya. Untuk menentukan suku banyaknya, perhatikan saja sobat pangkat tertingginya. Misalnya nih nomor 1, x pangkat 3. Maka derajat ini itu berderajat 3. Untuk soal nomor 1 itu derajat 3. Untuk nomor 2, karena x pangkat 3 adalah derajat tertinggi, maka nomor 2 ini adalah polinomial berderajat 3. Untuk nomor 3, x pangkat 4 adalah derajat tertinggi, maka nomor 3 ini adalah derajat suku banyak berderajat 4. Sama seperti nomor 4, karena x pangkat 3 adalah derajat tertinggi, maka ini berderajat 3. Nomor 5 juga dia berderajat 3. Paham ya sobat? Intinya kita sudah membahas tentang derajat suku banyak, hasil bagi, dan sisa. Jika sobat paham dengan apa yang kita jelaskan, silakan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak tertinggal dengan video selanjutnya. Dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang belum paham. Untuk sobat yang belum paham dengan soal matematika baik dari sekolah ataupun soal yang ditemukan dan ingin dibahas di video selanjutnya, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Mungkin itu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.